Bapak Mama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ada damai di hati? Amin. Ya. Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita mulai dengan sebutan, dan ini sudah biasa kita dengar, tapi mesti lebih jelas lagi. Pantekosta atau Pentakosta, ya, Penta ya. Kalau pantai itu bisa Pantai Lasiana, ya, apalagi Pantai Warna, Sulamanda, dan seterusnya. Jadi sebutannya ialah Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus kepada para murid dan pengikut Yesus Kristus di Yerusalem. Hari ke-50 setelah Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Dan hari ini kita merayakannya. Karena itu Bapak Mama, tema yang menuntun kita pada sore hari ini adalah tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tema ini menuntun kita bahwa setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dalam perayaan Pentakosta, kita perlu menyelidiki hidup kita, apakah kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus atau kita dituntun oleh keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan kita. Kalau kehidupan kita dituntun oleh keinginan daging, maka semestinya Bapak Mama kita kembali kepada yang benar, yaitu tuntunan Roh Kudus. Bapak Mama serta saudara-saudara, dalam perjanjian lama, Roh Tuhan itu hanya bekerja pada pribadi-pribadi tertentu, ya, imam, nabi, dan raja dalam menjalankan kehendak Allah. Namun dalam perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Banyak tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi hidup orang percaya, yaitu menguatkan dan meneguhkan orang percaya dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini, menginsafkan dan mengubah hidup orang percaya akan dosa untuk hidup mengikuti kehendak Kristus, memberi kuasa untuk mengajar, menghibur, dan memberi pengharapan, membimbing dan menuntun kehidupan orang percaya, bahkan seterusnya. Dan salah satu pekerjaan Roh Kudus yang ditekankan Rasul Paulus dalam bacaan kita pada sore hari ini adalah menuntun kehidupan orang percaya. Karena itu Bapak Mama, kepada jemaat Galatia yang sudah menerima Kristus dan hidup dalam Roh, Paulus tegaskan, berilah dirimu dituntun oleh Roh. Mengapa Paulus tegaskan ini? Berilah dirimu dituntun oleh Roh. Karena ada kecenderungan orang-orang Kristen memberi diri, bahkan hidup mereka untuk mengikuti keinginan-keinginan daging, bukan keinginan Roh Tuhan. Paulus sadar Bapak Mama bahwa dalam hidup manusia ada daya atau kekuatan besar yang saling bertentangan, bekerja mempengaruhi hidup manusia, yaitu kekuatan Roh Tuhan dan kekuatan roh kedagingan. Daya Roh Tuhan buat hidup orang memuliakan Tuhan, bahkan mendatangkan kebaikan, sukacita bagi diri sendiri dan juga bagi sesama. Tetapi roh kedagingan Bapak Mama cenderung menghancurkan, merusak diri sendiri dan sesama, serta mempermalukan Tuhan dalam hidup. Nah, pekerjaan roh kedagingan adalah tunduk dan dikendalikan ketika dia cemar dan tidak layak datang, oleh karena kuasa iblis yang terus bekerja membuat hidupnya tergelincir dan jatuh dalam dosa.
Papa Mama serta saudara-saudara, kalau kita lihat pada ayat yang ke-16, kita lihat bahwa lawan dari roh itu adalah daging. Daging itu gambaran kehidupan jasmani manusia. Setiap kali kita berbicara tentang daging, maka kita juga berbicara tentang keinginan manusia. Sifat-sifat manusia yang penuh dengan kejahatan dan penuh dengan dosa. Lalu apa itu keinginan roh? Ya, keinginan roh itu berkaitan dengan roh Tuhan dan ini mengacu pada Roh Kudus. Dan berbicara tentang roh, maka hidupnya juga dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Mama, Rasul Paulus mencoba menjelaskan ajaran penting bahwa ia menegur jemaat di Galatia agar mereka tidak hidup lagi dalam hawa nafsu kedagingan. Seperti yang pertama dia bilang percabulan. Ya. Percabulan itu berkaitan dengan hal-hal cabul. Ya. Cabul itu kotor. Ya. Cabul itu berkaitan dengan tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan. Yang kedua, kecemaran. Ya. Kecemaran itu segala sesuatu yang buat manusia tidak layak datang di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang kudus. Sehingga Bapak Mama, setiap orang perlu menjaga kekudusan hidupnya supaya dia bisa datang kepada Tuhan. Masing-masing kita menyadari bahwa ketika dia cemar, dia tidak layak datang di hadapan Tuhan. Bahkan kita juga bisa merasa kalau kecemaran itu nyata. Mungkin kita menjalankan ibadah saat ini, tapi sebenarnya kita tidak bersatu dengan Tuhan. Yang berikut dia bilang hawa nafsu. Sesungguhnya berhubungan dengan kesenangan dan tidak mau mengendalikan diri. Dia melakukan sesuatu walaupun dia tahu itu salah, tapi dia melakukan. Bahkan seterusnya dia melakukan kesalahan itu. Yang berikut Bapak Mama, Paulus juga bilang penyembahan berhala, pemujaan terhadap apapun selain Tuhan. Dan yang berikut dia bilang sihir, ya, menggunakan ilmu-ilmu sihir, ya, kuasa-kuasa gelap, suka pakai obat. Kalau tidak suka orang lain lebih baik berdoa, Bapak Mama, jangan pakai kuasa gelap. Kemudian perseteruan, suka bermusuhan. Orang yang suka berseteru itu dia melakukan perlawanan terhadap kasih. Ya. Bukan berarti bahwa kita berbeda pendapat dengan orang lain. Ya. Kita berbeda memang. Tapi permusuhan itu perlawanan terhadap kasih dan Tuhan tidak mau. Berbeda pendapat dengan orang lain itu tidak apa-apa. Memang kita hidup di dunia ini, Bapak Mama, kita suka berbeda. Contoh saja, suami istri saja masing-masing punya keinginan. Dia pun suami suka makan RW, tapi dia pun istri suka makan RW anjing. Atau mungkin dia pun istri suka makan RW bebek. Berbeda. Tapi kalau perbedaan itu jadi perseteruan, nah ini yang menjadi masalah. Yang berikut dia bilang perselisihan, berkaitan dengan persaingan yang membawa kita pada pertengkaran. Kemudian dia bilang iri hati. Iri hati itu Bapak Mama, satu keinginan untuk melebihi seseorang, bahkan menginginkan apa yang bukan menjadi miliknya. Dia mau orang lain lebih, senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang senang. Itu iri hati. Yang berikut amarah, berkaitan dengan kemarahan yang meluap-luap. Kadang suka marah yang sembarang-sembarang. Marah sedikit pukul meja, marah sedikit lempar TV, tahu-tahu TV masih kredit. Ya, ini susah sudah datang karena terlalu marah. Ada orang bilang marah-marah boleh, ingat umur, umur setua ini darah tinggi bahaya. Marah-marah kaget jo, jantung selesai. Kemudian dia bilang kepentingan diri sendiri, berkaitan dengan diri sendiri atau berpusat pada diri sendiri. Dia tidak pikir orang lain.
Kemudian dia bilang percekcokan berhubungan dengan menghancurkan persatuan dengan merasa diri lebih mampu dari orang lain. Ya, kadang-kadang suka buat diri inti. Ya. Suka menonjol dengan tiba-tiba. Misalnya ya satu paduan suara harus sama ya. Kadang dia buat suka menonjol sendiri-sendiri. Dia pun suara lebih dari yang lain. Kemudian di sini roh pemecah. Itu berkaitan dengan berbeda pandangan yang membuat satu orang atau satu kelompok tidak saling menyukai. Ada perbedaan pendapat, kemudian saling mempengaruhi untuk tidak menyukai orang lain. Ini roh pemecah. Kadang-kadang dua orang punya soal, tapi dipengaruhi orang lain kok tidak suka dengan itu orang. Ya, Tuhan bilang basuh kaki bukan pacari kaki. Ya. Ini roh pemecah. Kemudian kedengkian berkaitan dengan rasa iri karena orang lain memiliki banyak hal dan dia tidak suka. Kalau kotong lihat orang pakai baju baru, ini hari kotong mulai basen, ini kredit kok atau cash. Tahu bayar berapa kali. Hai, kadang kita ini suka kepo dengan kehidupan orang lain. Kemudian kemabukan berkaitan dengan setiap orang tidak mampu mengenal diri sendiri. Tiap hari dia bekerja hanya mabok. Kadang bukan duduk 2-3 orang, tapi dia sendiri kadang tiap hari dia bekerja hanya mabok. Jangan kita juga pikir mabok ini hanya berhubungan dengan Shopee saja Bapak Mama. Tapi anak-anak sekarang itu suka mabok game. Itu juga mabok. Kalau dia son pegang HP dan son main game, ada yang kurang. Atau mungkin hari ini juga kau tahu ada dengar firman, ada yang tenis-tenis HP, ada main game juga. Ya, semoga tidak. Ada juga yang mabuk karena judi online. Ada. Kemudian Paulus bilang pesta pora ini berkaitan dengan keributan bersama-sama dalam sebuah perayaan dan selalu mengganggu ketertiban orang lain. Ini hari dia baru beli tape baru, dia putar musik ini dari jam 7 pagi sampai jam 5 pagi. Hai, orang lain ada tidur sama kita. Nanti kalau RT Pitogor bilang ada tambah 5.000 di beli tape kok. Itu yang suka pesta poranya. Oi sapa kan kadang ini kali kalau dong suka pesta pora jangan ada yang togor. Nanti kotong Bapak kalai. Kita lihat itu pada ayat 19 sampai ayat 21. Nah, Bapak Mama serta saudara, karakter hidup ini tidak berkenan kepada Allah, merusak, menghancurkan dan melenyapkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Mereka yang melakukan perbuatan itu tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Mama, Paulus menuntut mereka, jemaat di Galatia, agar mereka hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Yesus Kristus. Sebagai orang merdeka atau bebas, mereka bukan hidup sebebas-bebasnya dan mengikuti keinginan daging mereka. Kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan untuk hidup dalam tuntunan Roh Tuhan. Bapak Mama serta saudara-saudara, menurut Paulus jika kita memberi diri dituntun oleh Roh Tuhan, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebaliknya Bapak Mama, ia memberi dirinya dipimpin oleh Roh dan menghasilkan buah Roh. Kita bisa lihat itu. Buah-buah Roh itu yang pertama dia bilang kasih. Ya. Berkaitan dengan kebaikan, bukan kejahatan. Kasih itu tidak berubah menjadi kebencian. Setiap orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia memiliki kasih, baik kepada sesama dan juga kasih kepada Tuhan. Yang kedua ada sukacita.
buah roh tuh yang kedua dia bilang ada sukacita. Hidup yang dituntun oleh roh itu penuh dengan sukacita. Dan sukacita itu satu sikap terhadap keadaan. Alkitab bilang bersukacitalah senantiasa dalam keadaan apapun. Ya, kita hidup ini ada senang, ada sakit, ya, ada sehat, tapi sikap terhadap itu semua adalah sukacita. Sekalipun kita pun tubuh sakit, tapi kita selalu sukacita. Kalau senang-senang itu sesaat saja, tapi kalau sukacita itu memang keluar dari dalam hati. Sukacita, sekalipun beta sakit, tapi beta tetap sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi semua umat manusia. Dan tidak semua dalam hidup ini manis. Kadang-kadang pahit juga. Contohnya Bapak Mama, bagaimana kita harus perbaiki relasi yang rusak menjadi baik. Syaratnya ialah pengampunan. Dan ciri khas orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ialah hidup atau punya kemauan untuk urus semua persoalan dengan semangat saling mengampuni dan saling berdamai. Ya, kita sebagai kakak adik, orang tua, anak, bersaudara tidak boleh berkelahi lama-lama. Ada orang yang berkelahi sampai 7 turunan tidak mau berdamai. Yang berikut Bapak Mama, Rasul Paulus bilang buah roh itu kesabaran, berkaitan dengan bertekun dan bertahan sampai menang. Kita bisa mengambil contoh ketika seseorang diberikan tanggung jawab dalam sebuah jabatan, baik jabatan organisasi maupun jabatan pelayanan. Terkadang orang mengira bahwa kita ini tidak mampu, ya. Untuk itu kita harus sabar dan terus bekerja. Dan di sanalah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sabar berproses bersama Tuhan, dan itu hidup yang dituntun oleh Roh. Harus sabar. Tantangan ada tapi harus sabar. Yang berikut buah roh itu kemurahan, berkaitan dengan kebaikan yang tersedia untuk banyak perkara. Ada orang yang dia baik itu hanya 1 hari sah, tapi 2-3 hari itu dia son baik. Ada angin baik, makanya dia baik. Ada orang bilang ada angin yang son baik. Ini kita pas musim angin cuy. Semoga di hari 1 minggu itu baik adanya. Jangan hari-hari tertentu. Yang berikut buah roh itu kebaikan, respon terhadap kasih karunia Tuhan. Bahwa setiap orang yang merasa bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit baginya, maka dia dapat katakan bahwa selagi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, maka dia harus melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Ya, semua orang harus dianggap sebagai saudara dan sesama manusia. Kita berbuat baik karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Yang berikut Rasul Paulus bilang buah roh itu kesetiaan. Setia, tepat kepada janji. Kesetiaan itu bukan terjadi 1 hari saja, tapi terus menerus. Ada jatuh tapi bangkit lagi. Tetap setia pada janji itu. Ya, terkadang Bapak Mama dalam hidup ini kita sering lupa dengan janji. Kadang penyakit lupa itu sering hinggap juga pada orang-orang sehat. Kalau bilang hanya orang sakit ya yang kadang lupa. Tapi orang-orang sehat juga terkadang dia lupa. Lupa janji waktu kampanye. Ya, lupa janji bayar hutang. Suka lupa janji nikah. Bahkan janji-janji yang lain. Roh Kudus diberikan supaya kita selalu ingat akan janji-janji kita dan setia pegang pada kata-kata kita. Kemudian yang berikut, buah roh itu kelemah lembutan. Di sini terdiri dari 2 kata, lemah dan lembut. Kelemah lembutan ini bukan berarti orang omong pelan-pelan. Tapi kelemah lembutan itu titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya orang marah pada waktu yang tepat, dia tidak marah sembarang. Dan itu juga dituntun oleh Roh Kudus. Jadi dia tetap
kritis terhadap sebuah persoalan. Yang ke-9, yang terakhir, buah roh itu penguasaan diri atau kontrol, jaga diri. Ya, Bapak Mama, kita harus bisa menguasai diri sendiri sebelum kita jaga orang lain. Harus jaga diri sendiri dulu baru jaga orang lain. Roh Kudus diberikan supaya kita sama-sama jaga diri. Jika kesadaran bersama ini ada Bapak Mama, kita bisa jaga persekutuan kita. Kita bisa jaga alam ini. Kita bisa jaga banyak hal bersama-sama. Ya, karena itu lagu yang lagi viral bilang, beta janji, beta jaga apa? Ale sampai selamanya. Walaupun ujung-ujungnya Bapak Mama kita jaga orang punya jodoh. Jadi kotong jaga orang pun jodoh saya bisa. Apalagi kotong jaga kotong persekutuan. Kotong jaga pun keutuhan rumah tangga. Persekutuan gereja, masa kita bisa. Ya. Karena itu Bapak Mama, ya, kontrol diri itu penting, penguasaan diri itu penting. Ketika jemaat di Galatia memilih hidup dalam Kristus, mereka harus bersedia meninggalkan hawa nafsu kedagingan. Mereka mesti bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tidak bisa memilih untuk percaya kepada Kristus tetapi hidup dalam dosa. Dan pilihan mereka ini hanya dua, yaitu hidup dalam kedagingan, pasti menuai kebinasaan, atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Dalam hal ini Bapak Mama, Paulus mendorong mereka agar hidup dipimpin oleh roh supaya mereka mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen yang hadir saat ini? Hidup menurut roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Sudah pasti Bapak Mama bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Karena itu bagi siapa saja yang menjadikan dirinya milik Kristus, dia telah meninggalkan hawa nafsu dan keinginan daging. Setelah kita percaya kepada Kristus, maka tidak bisa kita pun hidup di dalam dosa. Kalau kita ditanya Bapak Mama mau hidup ikut roh atau daging, pasti kita bilang hidup menurut roh, tapi realitanya ialah daging. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, artinya kita punya kerinduan untuk mendengar dan memelihara firman-Nya setiap hari. Ketika hidup dipimpin oleh roh, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita. Bahkan semua tindakan kita bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi didorong oleh kasih Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh roh, maka baiklah kita juga dalam segala keberadaan kehidupan kita harus digerakkan oleh roh, supaya kita berbeda dengan orang-orang yang tidak dituntun oleh roh. Bagaimana kita bisa melihat orang itu dipimpin oleh roh atau tidak? Itu melalui tindakan tiap-tiap hari. Kadang kita bilang kita sudah hidup menurut buah-buah roh, ya. Kadang kita bilang saya sudah bisa menguasai diri, tapi ketongson lemah lembut. Kalau kita bilang kita hidup dalam buah-buah roh, berarti 9 buah roh itu kita harus lakukan dalam kehidupan kita, tidak bisa satu saja. Nah Bapak Mama serta saudara, alangkah indahnya bahwa dalam hidup ini bila 9 karakter atau sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan ada dalam kehidupan orang Kristen. Hidup dengan 9 karakter atau sifat itu tidak mudah. Kita akui itu. Namanya saja buah roh, yang berarti bahwa semua karakter atau sifat itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Hanya orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus yang bisa hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Hanya orang yang dituntun oleh Roh Kudus, maka dia bisa hidup dalam kasih dan seterusnya. Namun itu tidak berarti Bapak Mama bahwa manusia hanya seperti robot yang dikendalikan oleh Roh Kudus.
untuk hasilkan karakter atau sifat hidup sebagaimana yang disebutkan. Kita sebagai orang Kristen harus perlu berjuang, dan perjuangan itu butuh proses, bahkan berlangsung seumur hidup tanpa henti. Tidak ada cara yang kilat. Maka yang perlu setiap orang Kristen lakukan adalah harus berani untuk menjauhi dosa dan menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara memberi diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Itu satu-satunya jalan bagi kita supaya kita bisa hidup dalam buah Roh. Selamat merayakan hari Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.